Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Blitalk Yatim Mandiri Blitar. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Cabang dari Yatim Mandiri Blitar, Bapak Harir. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Zakwan, sebagai staf program Yatim Mandiri Blitar. Nah, insya Allah nanti kita akan membahas hal-hal yang baru atau apa yang ada di Yatim Mandiri Blitar. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu oleh Bapak Harir. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya bisa sharing pada hari ini bersama dengan para masyarakat pecinta podcast dari Blitalk Yatim Mandiri Blitar. Perkenalkan, saya Pak Harir, Kepala Cabang dari Yatim Mandiri Cabang Blitar. Di hadapan kita ini host yang memang sebetulnya sangat kita tunggu eksistensinya, yaitu host Ahmad Zakwan. Nah, mungkin kebetulan kita ada podcast ya langsung dari Bapak Kepala Cabang. Nah, dengar-dengar ada yang baru ini tentang apa yang ada di Yatim Mandiri Blitar nih. Itu apa, Pak? Kalau boleh tahu nih. Ya, ini alhamdulillah ya, ini sebetulnya memang berangkat dari rasa keinginan kita itu memberikan pelayanan dan dakwah kepada masyarakat yang ada di Blitar khususnya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia, karena siapa tahu sistem atau alat hitung ini bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat khususnya yang membutuhkan. Kita sudah menyiapkan yang pertama itu yaitu kalkulator zakat. Nah, harapannya dari kalkulator zakat ini masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menghitung, untuk menghisap aset kekayaan mereka, sehingga nanti setelah mereka hitung-hitung sendiri, mereka jadi tahu saya ini harus mengeluarkan zakatnya berapa gitu. Nah, jadi kan kalau warga Blitar pengen tahu, pengen simulasi, nanti di situ bisa memanfaatkan kalkulator hitung zakat itu. Nah, di situ ada beberapa rincian-rincian. Nah, rincian-rincian itu sebetulnya untuk menghitung detail yang aset yang kita miliki, tapi biasanya sebetulnya itu bisa kita buat lebih simpel lagi. Nah, ini lagi-lagi kembalinya ke masyarakat ya. Jadi ada memang masyarakat itu yang menghitung zakatnya adalah setelah dari hasil detailing pengeluaran tadi. Tetapi ada juga yang dengan berani mengeluarkan zakatnya dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan berapapun terus dihitung saja, langsung dipotong sesuai hak zakatnya tadi itu. Jadi memang ada masyarakat yang sudah berani seperti itu, dan itu kita sangat apresiasi. Jadi tidak khawatir terkait dengan kekurangan, wah saya masih ada pengeluaran ini itu. Nah, dipotong-potong. Biasanya kalau dipotong-potong nanti habis, malah akhirnya nggak keluar zakat. Ya. Tapi harapannya masyarakat dengan punya alat hitung semacam ini itu tujuannya adalah melatih, membiasakan diri saja. Jadi kalau sudah terbiasa dihitung itu, nanti akhirnya rasanya kalau setiap saat nggak mengeluarkan itu nggak nyaman. Nah, itu yang sebenarnya mau kita inginkan tuh, jadi rasa iman kita untuk merasa bahwasanya harta yang kita miliki itu memang ada hak orang lain. Nah, ini yang salah satu motif kita menyiapkan kalkulator hitung zakat tadi. Terus ada satu lagi itu kalkulator hitung waris. Nah, ini kalkulator hitung waris ini tidak semua, saya anggap tidak semua lembaga zakat ini punya ini. Nah, ini suatu keunggulan ini, alhamdulillah ini cabang Blitar punya ini alat hitung waris. Nah, ini tujuannya sama, memberi pelayanan kepada
masyarakat. Jadi ketika masyarakat, khususnya masyarakat Muslim yang membutuhkan hitung detailing terhadap pembagian waris bagi keluarganya yang ditinggal oleh yang sudah meninggal, yang sudah wafat, nah ini bisa memanfaatkan aplikasi sistem itu. Nah, dua kalkulator ini sudah kita siapkan di website kita, yaitu yymblitar.blogspot.com. Nah, nanti kita akan share juga kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mudah. Jadi kalau mau hitung-hitungan terkait zakat bisa memanfaatkan kalkulator zakat. Kalaupun mau hitung-hitungan terkait waris juga bisa. Nanti bisa dipencet-pencet di situ. Terus kalau khusus untuk waris itu penghitungannya adalah nilai akumulasi cash ya. Jadi anggap saja kami yakin masyarakat itu punya aset non cash, dalam artian tanah, rumah. Nah, tapi ini dihitungkan, dikruskan saja dalam bentuk nilai asetnya. Misal rumah itu nilai asetnya misal 500 juta. Nah, dibunyikan di aset total itu 500 juta plus mungkin punya tabungan bank atau apa. Nah, itu dijumlah, dijadikan satu, terus tinggal dimasukkan yang ditinggal itu siapa, anakkah berapa, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, terus istri berapa, siapa tahu ada yang satu atau dua. Nah, jadi nanti tetap ditulis. Nah, terus kalaupun, nah biasanya sebenarnya kalau mau simple kami ingin sedikit ngasih gambaran, kalau mungkin nanti pas mengaplikasikannya bingung. Sebetulnya waris itu kalau pasangan suami istri, entah siapapun yang meninggal, itu kalau punya anak, itu meskipun punya saudara kanan ke kiri ataupun orang tua ke atas, itu sebetulnya tidak memperoleh bagian. Simpelnya sebenarnya gitu. Karena sebenarnya aset waris kita itu nanti akan jatuh ke bawah, ke anak kita gitu. Nah, beda perlakuan kalau memang ternyata pasangan ini tidak punya anak, tidak punya keturunan, baru nanti biasanya akan bergeser ke kanan kiri saudaranya, atau ke atas biasanya gitu. Nah, sebenarnya gitu. Nah, ada juga kalau ternyata anak turun yang ke bawah ini masih tergolong masih anak-anak, belum balik. Nah, nanti biasanya harta waris yang dititipkan itu nanti bisa bergeser ke kanan kiri, saudara, kakak atau bude atau siapapun ke samping kanan kiri yang sejajar dengan orang tua ataupun ke atas. Ini bergantung pada yang kita titipkan, karena anak ini kan masih kecil, belum bisa mengelola aset. Nah, belum bisa mengelola warisnya. Nah, biasanya dititipkan. Kalau ternyata dititipkan ke mbahnya, ke kakeknya yang ke atas, otomatis biasanya jatuh warisnya agak banyak ke orang tua. Kalau ternyata yang dititipkan waris adalah saudaranya, baik itu adiknya ataupun kakaknya, pakliknya, bulenya, yang paklik bulenya si anak, itu biasanya nanti yang jatuh nilai titipan warisnya yang banyak ke yang ngopeni kan. Nanti baru kalau yang dititipi ini nanti sudah kelola, dia ya kelolanya adalah ditujukan untuk ke anaknya tadi, anak yang ditinggal wafat tadi. Nanti sampai dia sudah balik, sudah bisa mengelola aset warisan tersebut, baru diberikan. Nah, jadi sebetulnya tujuan kita menyiapkan dua kalkulator ini adalah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dan juga untuk memberi layanan dakwah kepada masyarakat juga. Dan harapannya masyarakat itu benar-benar bisa memanfaatkan. Kalaupun ternyata masyarakat tidak bisa memanfaatkan, nanti bisa konsultasi kepada petugas baik yang ada di kantor ataupun yang ada pada nomor yang tertera di website kami. Jadi sebenarnya sudah kita siapkan untuk sebagai kemudahan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Oh, berarti ini bentuknya aplikasi web ya, bukan aplikasi. Ya. Web. Kalau aplikasi tentunya kita butuh modal, butuh modal yang besar untuk pendanaan terkait pembuatan aplikasi. Kita menyiapkannya berbasis web. Kita menyiapkannya berbasis web, tapi itu insya Allah secara
penggunaan manfaatnya bisa dikatakan ya Lebih mudah. sempurna, lebih mudah, lebih gampang. Kita tidak perlu mendownload aplikasi. tidak perlu mendownload aplikasi, tapi cukup dengan mengunjungi website kita. Terus setelah itu tinggal dipilih saja, di situ sudah ada alamatnya, kalkulator hitung zakat sama kalkulator hitung waris. Jadi bisa dipilih di dua link yang berbeda, gitu. Nah, ini sebetulnya sangat memudahkan nih bagi kita untuk yang belum tahu bagaimana perhitungan zakat kita, apa kita sudah mencapai nisab atau belum. Nah, terus terkait warisan juga biasanya kan kalau di desa-desa atau di kampung-kampung itu hitungnya kan diratakan. Ya, nah, itu bisa menjadi solusi. Itu kan kalau kita bicara dari sisi syariah, kalau diratakan itu ya sisi syariahnya kurang. Mungkin ya kita harus tak rataknya anakku kabeh podo ya. Tapi kan sebetulnya dari sisi kita menjalankan syariahnya Allah, kita masih kurang, karena sebetulnya antara laki-laki dengan perempuan pun itu sudah beda. Karena kalau bicara waris itu ya misal gini, laki-laki jatahnya 2, si saudara perempuan jatahnya 1. Kalau kita buat adil, misal laki-laki 2, perempuan 2, bayangkan nanti ketika si perempuan nikah dapat lagi 2 tambah 2 dapatnya berapa? 4. Terus kalau ternyata istrinya si saudara yang laki-laki tadi menerapkan syariah Islam 2, terus ternyata sesuai hak syariah dapatnya 1, 2 tambah 1 3. Berarti sebenarnya nggak adil di situ. Tapi akan adil ketika misal ada saudara laki-laki perempuan, sebagai laki-laki dapat jatah 2, sebagai perempuan dapat jatah 1. Si laki-laki nanti ketika nikah dapat 1 dari perempuan, 2 tambah 1 juga 3. Si perempuan meskipun dapat 1, nanti juga menikah sama suaminya dapat waris 2, 2 tambah 1 juga sama dengan 3. Nah, mengapa kok laki-laki dinominalkan 2? Karena dia menanggung pasangannya, anaknya, dan yang lain-lainnya mungkin kita tidak ketahui. Nah, itu wujud sisi keadilan yang syariah terapkan. Jadi sebetulnya kita kalau bicara hikmah itu, hikmah syariah sudah sangat luas sekali. Bagaimana menjaga agama kita dengan memanfaatkan, menerapkan hukum syariah yang mungkin bisa kita terapkan di beberapa hukum. Kalaupun kita belum bisa menerapkan secara keseluruhan, tapi setidaknya kita berusaha menjalankan syariah-syariah yang masih bisa kita terapkan, gitu. Nah, harapannya dengan mengikuti menghitung kalkulator zakat, menghitung kalkulator hitung waris, ini sebagai wujud kita menjalankan syariah yang sudah Allah tetapkan kepada kita, supaya kita ini juga dapat pahala. Kalau kita menjauhi yang diperintahkan berarti kan dapatnya dosa. Tapi kalau kita menjalankan yang diperintahkan, nah kita dapatnya adalah pahala. Jadi sebagai gambaran seperti itu. Nah, itu insya Allah nanti untuk linknya atau webnya kita akan share di akhir video ini atau di bawah ini nanti insya Allah. Nah, itu mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya, saya rasa itu harapannya adalah masyarakat benar-benar bisa memanfaatkan dua alat hitung yang sudah kami sediakan, dan semoga alat ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan dan juga khususnya untuk umat Islam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai program layanan dan dakwah kami, yaitu Lasnas Yatim Mandiri kepada masyarakat secara luas, yaitu masyarakat Indonesia, secara khusus adalah warga Blitar Raya. Nah, mungkin itu bisa kami berikan, dan juga jangan lupa untuk mengunjungi juga tadi web tadi, mungkin bisa dicoba-coba atau kan kalau zakat itu misalkan nanti belum tahu keluarnya berapa, masih kita coba masih bisa. Misalkan kita mau gajinya berapa, terus aset kita berapa, nah itu nanti insya Allah tetap zakatnya kita berapa itu nanti juga ada hasilnya ya Pak. Ya.
Dan tidak usah takut itu seolah ketika jenengan klik jangan-jangan wajib. Enggak, itu jenengan bisa Nggih. bisa simulasi sendiri untuk mengetahui, kita menghisap diri kita sebetulnya saya ini wajib zakat atau wajib sedekah. Nah, jadi kami menyarankan meskipun mungkin nanti panjenengan semuanya ketika mencoba menghitung-hitung zakat itu mungkin tidak wajib zakat, tapi kami menyarankan jenengan tetap mengeluarkan sedekah, ya, sedekah. karena sedekah itu sebagai wujud rasa syukur kita. Kan kita ini sudah diberi Allah penghasilan, baik itu dari profesi kita, dari bisnis kita, ataupun dari hal-hal lain yang sudah Allah limpahkan. Nah, ini tentunya tetap sebagai rasa syukur kita ini kan harus kita keluarkan. Nah, kalau memang sudah masuk nisab ya kita keluarkan zakat, kalau belum masuk nisab ya kita keluarkan sedekah. Ya, gitu. Nah, mungkin itu podcast kami di kesempatan kali ini. Terus pantengin terus YouTube-nya Yatim Mandiri Blitar. Jangan lupa subscribe, komen dan like-nya. Dari kami mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.